guys, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Materi ini didapat dari pelatihan dasar CPNS tahun 2020 ya. Untuk pelatihan ini itu dibagi menjadi 3 agenda ya. Agenda 1 itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian analisis isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Kemudian untuk agenda 2 itu aneka. Aneka ini akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang ketiga itu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WUG, Will of Government. Apakah Anda sudah membaca dan memahami modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai bagian dari agenda 1, kemudian sikap perilaku bela negara, ada modulnya ya, modulnya itu PDF. Nah, ini pengertian dari wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran diri. Kemudian Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bagi bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya ya. Ini lebih dipersingkat lagi ya. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ini terkait sejarah bangsa Indonesia ya, dari masa perjuangan ini Budi Utomo, kemudian pas proklamasi. Jadi 20 Mei 1908 puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Ini keluar ini pas soal tes CPNS ini. Kemudian yang kedua, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I ya. Kongres Pemuda I dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java. Jong Java ini kalau sekarang itu Wong Jawa itu ya, bahasa Belandanya. Jong Sumatranen Bon, ya. Jong Ambon Sekarukun, Jong Islami Tenbon, Sturadenen Minahasa. Kemudian Jong Batak Bon, pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar ini rapat. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Kongres Pemuda dilaksanakan ya, 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada tanggal 1 Maret
1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Komaiji Harada dipimpin pemerintahan kependudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini BPUPKI ya. Soal saya yang keluar itu ketuanya itu siapa? Ketuanya itu kan kalau BPUPKI itu Rajiman Widyo Diningrat itu ya. DRRT Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Kalau PPUPKI itu 1 Maret, kalau PPKI itu 7 Agustus. Kemudian untuk konsensus dasar ya, Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, ya walaupun berbeda-beda tetap satu juga ya. Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih ya. Ini kalau enggak tahu kebangetan ini. Benderanya sendiri kok enggak tahu ya. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Itu diatur di pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Ini Sumpah Pemuda ini kan ada 3 ya. Itu apa ayo? Kemudian lambang negara ya. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang di kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Kemudian punya perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai Pancasila ya. Pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Ini diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Dasar Indonesia nomor 24 tahun 2009 ya. Kemudian untuk lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Ini diatur dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Selanjutnya manajemen pemerintahan negara. Ini cita-cita atau tujuan nasionalnya itu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Kemudian tugasnya itu apa sih? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian fungsi negara ini ada MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK. Ini kan kalau kita di pelajaran SMP itu ada legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif. Kalau pemerintah itu legislatif, DPR itu juga legislatif, yang yudikatif ini MK ya, dan MA. Fungsinya itu apa sih? Melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Ini dari mulai BPK, kemudian presiden atau wakil, DPR,
DPR, MPR, DPD, MA, MK, kemudian ada juga KY ya. Untuk MA, MK ini masuk di lingkungan peradilan ya. Kemudian untuk pemerintahannya ini ada di presiden dan wakil presiden. Itu turun ke provinsi, kemudian kabupaten kota. Kemudian SANKRI ya, dimanapun Anda berada dan apapun peran Anda berada dalam CSANKRI ya, dalam rangka itu sebagai pimpinan organisasi pemerintah negara. Anda bertugas mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara, dan bertanggung jawab atas perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Kemudian bela negara, tadi kan sudah wawasan kebangsaan. Selanjutnya ini adalah bela negara ya. Bela negara ini adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bela negara ini ya, kalau jabarannya itu ya kita membela negara ya. Dengan apa pembelanya? Dengan sikap, dengan perilaku, dengan tindakan, begitu. Selanjutnya Hari Bela Negara, ini juga ada harinya ya. Hari Bela Negara itu ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 ya. Nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya yang lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini diapalkan tahunnya, ditetapkan dengan keputusan presiden ya. Hari Bela Negara. Kemudian untuk bela negara itu apa saja sih ya? Bela negara itu artinya ada 6 ya, ini ada 5, kurang 1 ini. Yang pertama itu cinta tanah air ya. Bela negara kita membuang sampah ya, membuang sampah pada tempatnya itu termasuk bagian dari cinta tanah air karena tidak menyebabkan. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian setia pada Pancasila dan ideologi negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian kemampuan awal bela negara. Langsung kita mulai dari cinta tanah air ya. Cinta tanah air itu ada 6 indikator. Indikator yang pertama itu menjaga tanah dan seluruh pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia ya. Contohnya tadi tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia ya. Bangga dengan bangsa Indonesia, dengan budayanya, dengan keanekaragamannya, dengan misalnya dengan bangga dengan batik ya. Batik ini kan warisan dari nenek moyang. Kemudian yang ketiga itu jiwa patriotisme terhadap bangsa dan
negaranya. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kemudian bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Ini cintailah produk-produk Indonesia. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Ini dibagi menjadi 5 indikator. Yang pertama itu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik ya. Contohnya itu jadi ketua RT lah, paling RT, RW, kemudian ikut-ikut rapat untuk 17 Agustus. Kemudian yang kedua menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ikut serta dalam pemilihan umum ya. Pemilihan umum ini masuk dalam kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Tidak boleh golput atau golongan putih atau tidak nyoblos. Kemudian berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Kemudian berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Ikut ronda malam contohnya ya. Selanjutnya setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya itu ada 5. Yang pertama itu paham nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila ini kan ada 5 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini contohnya itu tidak memaksakan agama. Kemudian tidak melarang orang lain yang beda agama itu untuk menjalankan kewajiban. Itu masuk dalam sila pertama. Kemudian kalau sila keempat itu contohnya ya musyawarah RT itu masuk sila keempat. Ya pahami nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga itu persatuan. Kemudian yang kedua itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar Pancasila itu kita amalkan. Kemudian yang ketiga menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Ya, walaupun beda agama, ya kita disatukan oleh Pancasila ini ya, pemersatu bangsa. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Ini harus kita percayai. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya itu juga ada 5 sama. Yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya. Contohnya itu bersedia untuk lembur kerja. Ini kan untuk bangsa dan negara dan keluarga. Kemudian siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Kemudian ini yang kelima ya, yang terakhir di materi ini itu kemampuan awal bela negara. Indikatornya itu juga sama, ada 5. Yang pertama itu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raganya. Selanjutnya indikator yang ketiga adalah senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus bersyukur ya. Kemudian gemar berolahraga, ini masuk dalam indikator kemampuan awal bela negara. Kemudian senantiasa menjaga kesehatannya. Ya, jaga kesehatan ya.
kondisi badan itu harus fit. Bagaimana kalau mau membela negara kalau badannya itu belum sehat sempurna? Kemudian ini adalah implementasinya ya. Dari nilai-nilai dasar bela negara tadi, dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara, itu masuk dalam nilai-nilai dasar ASN. Dari nilai-nilai dasar ASN itu dikembangkan menjadi fungsi ASN ya. Fungsi ASN ini kan 3: pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ini fungsi dari ASN. Apakah Anda sudah memahami materi pembelajaran di dalam mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Jika ya, silakan kerjakan latihan soal yang terdapat di modul. Ya, selesai. Baik, terima kasih. Selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.